bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet Pak. Satu kali aja. Ya. Tes iya iya Ibu, di situ di apa ya, kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya, karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu, atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu. Maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai. Daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi-nya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Oke. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi, mengacu kemana, dasar hukumnya apa, begitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya, padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak, ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai, kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan, apakah laporan, lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi. Tapi secara global untuk laporan kuliah kerja nyata menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan. Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau nggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Ya, sejauh mana itu harus ditutup kepada publik begitu. Jadi dan lagi itu berlaku semua ya, bukan hanya atas nama Pak Jokowi, tapi untuk semua. Kemudian SOP yang diminta ini mungkin waktu itu nggak ada menurut Bapak. Tapi di era sekarang ada nggak? Kalau ada itu terbuka atau dikecualikan? Gitu loh. Kalau nggak ada ya Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi karena memang nggak ada, tidak pernah ada di UGM begitu. Begitu ya Pak ya? Baik. Gimana? Silakan. Untuk majelis, ya. Nanti untuk SOP
itu kita tidak akan perlu masukkan karena memang saat itu tidak ada SOP, Ya. hanya ada buku petunjuk. Betul. Itu buku petunjuk kami sampaikan karena bentuk itikat baik kami. Oke. Di situ kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang dimintakan oleh dari pemohon. Adalah SOP di situ ya. Ya, Iya. Nah itu terbuka atau tertutup Pak? terbuka. Terbuka ya. Berarti nggak perlu Betul, diuji Majelis. kan? Baik. Ya. Nah nanti diulang lagi ya Pak ya. Ini harus disesuaikan karena ini hasil uji konsekuensinya nggak sesuai sama sekali nih. Ya. Izin Ketua Majelis, Iya. mohon penegasan yang kami uji konsekuensikan itu dokumen yang dimintakan oleh pemohon secara rigid dengan atas nama Bapak Joko Widodo atau secara global. Jadi Mohon pertama Bapak penjelasannya. melakukan secara global dulu. Secara global nanti baru di pertimbangannya Bapak menyebutkan yang atas nama Pak Jokowi, misalnya sekarang logikanya gini aja Pak, kalau dikecualikan, mau itu sedang dalam proses hukum atau apapun, dia tetap dikecualikan, kan begitu. Tapi kalau dia sebenarnya terbuka, kemudian saat ini sedang dalam proses pengadilan sehingga nggak bisa diberikan, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan uji konsekuensi. Karena mengacu ke pasal 17, dia dikecualikan, kan begitu. Yang Bapak lakukan uji konsekuensi adalah ketika siapapun yang meminta, UGM akan menyatakan itu dikecualikan, siapapun. Nah, kalau yang terkait ijazah Pak Jokowi bahwa sekarang sedang dalam proses peradilan, Bapak Ibu tinggal mengacu ke pasal 17, ya kan? Bahwa di situ dengan jelas disebutkan masih dalam proses peradilan menjadi informasi dikecualikan. Nah, tapi kami sedang mendalami lagi dari UGM karena yang menjadi para pihak kan bukan UGM nih. Para pihaknya adalah orang lain, hanya dokumennya sedang dipinjam dalam tanda kutip dipinjam oleh Polri, Mabes Polri atau oleh Polda Metro Jaya dalam kasus sengketa yang lain, ya kan? Kan para pihaknya bukan UGM kan? UGM nggak jadi para pihak kan di sengketanya Polda Metro kan? Ya. Ya, jadi secara global dulu bahwa nilai KKN apakah secara global menjadi informasi yang terbuka atau tertutup? Kalau tertutup silahkan lakukan uji konsekuensi. Kemudian nanti baru di dalam persidangan baru kita nanti akan gali. Nah, kalau terkait ijazah Pak Jokowi atau terkait nilai KKN Pak Jokowi ini ada atau enggak? Gitu. Ya? Baik, terima kasih Gitu ya? Ketua Majelis. Paham ya? Silakan. Saudara termohon, ini saya memberikan gambaran ya bahwa semuanya memang mengacu pada kebijakan kampus. Contoh misalnya, sekarang itu ada sistem di mana orang tua bisa mengetahui nilai IPK mahasiswa, tapi tidak semua kampus menerapkan. Ini yang saya maksud semuanya berdasarkan kebijakan kampus. Ada beberapa kampus yang akun orang tua itu bisa membuka jejak dan nilai akademik. Tapi ada kampus yang tidak. Nah, UGM ini seperti apa terhadap register Akwo? Itu yang kita mau. Tapi dalam menguatkan argumen itu, menguatkan pilihan-pilihan kebijakan itu, kita mau UGM jangan chauvinis gitu secara akademik. Libatkan pihak luar sehingga itu mengurangi kecurigaan soal independensi. Itu aja sebenarnya. Makasih. Baik, nanti ketika melakukan uji konsekuensi mengacu ke pasal 17, pihak termohon harus mengacu ke pasal 18 juga. Jadi ketika secara spesifik nanti Bapak melakukan uji konsekuensi untuk informasinya Pak Jokowi, Bapak harus mengacu ke pasal 18 ayat 2. Di situ tertulis dengan jelas pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, itu harus mengacu ke situ juga. Ya, apakah ketika dia pejabat publik Bapak-bapak dari pihak termohon kemudian menyatakan itu terbuka atau tertutup. Silahkan dilakukan uji konsekuensi. Nah, saya memerintahkan untuk dibawa, ada nggak salinannya dibawa saat ini untuk pemeriksaan tertutup? Ada ya? Ada berupa scan. Berupa Ketua scan ya? Majelis. Baik, karena kami akan melakukan pemeriksaan tertutup terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon dan terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan dilakukan tanpa kehadiran pemohon dan pengunjung, maka kami akan break sidang selama 5 menit untuk meng-clearkan area. Ya, jadi pihak pemohon, media, dan pengunjung silakan meng-clearkan area karena untuk pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan harus dilakukan secara tertutup. Ya, nanti dari KI juga untuk rekamannya tolong dimatikan ya, tidak boleh direkam, tidak boleh ada dokumentasi apapun. Ya, demikian ya. Maka sidang diskors selama 5 menit ke depan.
Majelis mekan ruang sidang hadirin dimohon berdiri.